Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini tanggal 10 Oktober 2021. Inang mau menyapa kita semuanya, boleh kan? Apa kabarnya di tempat kita masing-masing? Sehat kan? Puji Tuhan. Siapa yang kurang sehat? Kita berdoa ya, supaya diberikan Tuhan kekuatan dan kesembuhan. Yuk, anak-anak semua, sudah siap semuanya? Kita mau beribadah. Jangan ada lagi yang berkeliaran, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Tapi kita siap ya, untuk beribadah sejenak. Memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memasuki ibadah kita ini dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Mu yang rindu untuk berjumpa dengan-Mu. Beri sukacita bagi kami semua Tuhan, para pelayan-Mu, dan juga anak-anak-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu puji-pujian yang dipandu oleh kakak-kakak kita, guru sekolah minggu. Marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Adik-adik bertemu lagi ya dengan kakak, ada Kak Betsy dan Kak Nina. Adik-adik gak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong Kak Betsy. Supaya semuanya lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh kasih Yesus. Wah, adik-adik di rumah sudah tambah semangat nih Kak Nina. Sepertinya kita sudah bisa mulai ibadah sekolah minggunya nih Kak. Betul Kak Betsy. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan
dan berkat Tuhan pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mulai ibadah dengan menyanyikan lagu Marta Tahua Manuki. Marta Tahua Manuki di Manukun Minggui. Marta Tahua kok dungo madagana sekolah minggui. Dungo madagana sekolah minggui. Dungo madagana sekolah minggui. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tuhan memanggil namamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 10 Oktober 2021, dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Demikianlah bunyinya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengar cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian bunyinya. Anak-anak sekalian, ini pasti cerita sudah sering kita dengar, bukan? Bukan hal yang baru lagi. Di mana di sini Yesus berumur 12 tahun. Percis seperti anak-anak sekolah minggu pada horong ketiga. Ya, adalah umur 12 tahun. Orang tuanya namanya siapa? Ayo, Yusuf dan Maria. Mengajaknya ke Yerusalem. Ceritanya pada saat perjalanan itu, mereka lagi berjalan-jalan ke kota besar, dan mereka hendak di sana merayakan Paskah tentunya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kita, anak-anak, pernah nggak diajak orang tua ke kota untuk berjalan-jalan? Bisa nggak bayangkan? Senang kan? Iya, demikianlah Yesus. Dia merasakan sukacita, rasa senang sekali, luar biasa. Di sana pasti ada pengalaman baru, ada keramaian, ada makanan dan minuman, ada peribadahan raya yang pasti berbeda dari perayaan-perayaan lainnya. Yesus sangat senang sekali, anak-anakku, diajak oleh orang tuanya, sebagaimana kalau anak-anak sekolah minggu senang untuk diajak oleh orang tuanya. Setelah perayaan Paskah usai, mereka pun berjalan menuju jalan pulang. Nah, jalan pulanglah orang tuanya. Dan Yesus ternyata tidak sama orang tuanya. Tetapi ayah dan ibunya berpikir Yesus ini adalah berjalan di belakangnya. Satu arah perjalanan pulang, dan tentunya berada di antara keramaian. Namun mereka semakin sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Bisa nggak anak-anak bayangkan? Tentu Yesus hilang di antara keramaian. What? Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Tidak, kalau anak-anak sekolah minggu sedang bersama guru-guru dalam suatu acara retreat umpamanya. Dan tiba-tiba seorang dari kita, anak-anak sekolah minggu, hilang di tengah-tengah retreat tersebut. Tentu guru-guru sangat cemas. Aduh, di mana si A itu ya? Kok nggak nampak?
Udah sampai jam segini, gelisahlah guru-guru tentunya. Pastilah panik, gelisah, takut. Jangan-jangan dia sudah hilang di tengah-tengah retreat tersebut. Demikian jugalah orang tua kita. Kalau anak-anaknya tiba-tiba hilang dari keramaian. Orang tua mana yang tidak panik? Pernahkah anak-anak mengalami seperti itu? Orang tua cemas. Pasti mereka kalau ketemu sama kita, tadi kamu dari mana? Sudah dicari lama sekali seperti itu. Di sini Maria dan Yusuf mencari Yesus kemana-mana. Selama 3 hari. Bolehkah dibayangkan anak-anak? Hitung dulu. 1, 2, 3 hari loh. Bukan 3 jam. Begitu lamanya ya. Cobalah bisa dibayangkan bagaimana paniknya selama 3 hari tidak dapat menemukan anaknya tersebut. Apakah anak-anak sekolah minggu panik juga? Ketika tidak bersama orang tua saat di keramaian, yang pasti kalian juga panik, bukan? Di mana lah mamaku ini? Kok enggak kulihat tadi? Aduh, rasa bersalah muncul. Karena asiknya kita menonton di satu tempat sehingga kita hilang dari perhatian orang tua kita. Di sini Yesus bagaimana? Yesus tidaklah panik. Itulah bedanya dengan kita. Yesus tidak panik meskipun tidak bersama orang tuanya. Sebab dia sedang berada di mana? Di bait Allah bersama para alim ulama, para imam dan rabi. Yesus menyebut bait Allah sebagai rumah Bapaknya yang sangat mengasihi dia. Imam adalah mereka yang bertugas di bait Allah seperti pendeta, Bible Pro, Sintua, dan pelayan lainnya. Adalah merupakan guru pengajar di sinagoge atau bait Allah. Mereka sangat kagum karena Yesus mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikannya. Wah, waktu itu Yesus sangat luar biasa hebat. Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Bayangkan umur 12 tahun loh. Dia diberikan hikmat oleh Allah sehingga seluruh pertanyaan oleh orang-orang tersebut mampu dia menjawab. Nah, pada saat itu diperhatikan orang tuanya. Wih, anakku terkagum-kagum. Si Maria dan Yusuf, luar biasa anakku ini. Nah, situlah sadar Yusuf dan Maria bahwa Yesus memiliki keunikan tersendiri. Anak-anak sekalian, dari cerita ini, apa yang bisa kita perhatikan? Kalau di ayat 22 mengatakan, ayo kita baca ayat 52. 52 sudah siap? Ayo kita baca sama-sama ya anak-anak. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya anak-anak semuanya kita ini yang dikasihi Tuhan dan kita yang mengasihi Tuhan selalu dengar-dengaran akan firman-Nya. Tidak pernah bosan. Ini masa pandemi COVID-19, gak bisa kita ke gereja, belum bisa ya anak-anak. Sedih banget ya, aduh tapi gimana? Tapi masih ada loh Zoom kita ya, nanti setelah ibadah ini ada Zoom kita bertemu setiap kelas toh. Kita lakukan itu dan kita dengarkan khotbah pada minggu, setiap minggu. Lalu kita ada Rabu Ceria. Itulah yang dapat dibuat oleh gereja kita. Kita ikuti setiap harinya, setiap waktu yang diadakan. Nah, sehingga kita bertambah iman kita, bertambah sayang kita kepada Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Yuk kita sama-sama mengucapkannya ya. Aku mengasihi Tuhan, 1, 2 ya. Aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihiku. Sekali lagi ya. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihiku. Ayo pakai gerakannya. Aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihiku. Semakin
bertambah-tambah pintar kita mengerti akan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sudah sampai kepada anak-anak-Mu ini. Berkatilah sehingga mereka semakin mencintai-Mu, mengasihi-Mu, karena Engkau berbicara kepada mereka melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing hidup mereka, semakin mereka mengenal Tuhan yang sungguh mengasihi mereka. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak kita sekolah minggu. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan lagu Tanganku Namet-met. marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Kiranya semakin kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa setelah ini mengikuti pembelajaran di kelas masing-masing melalui Zoom Meeting. Informasinya bisa dilihat di grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu mengikuti Rabu Ceria yang akan ditayangkan di setiap hari Rabu di YouTube HKBP Kramat Jati. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom.